lihat. Katanya ada sesajen, ayam hitam, bahkan darah-darah yang disiramin ke area-area tertentu. Jadi di Jawa Barat itu kayak ada sebuah pabrik besar yang sampai sekarang itu masih beroperasi. Dari luar itu kelihatannya kayak biasa aja, ada ribuan pekerja, aktivitasnya rame, mesinnya jalan terus. Tapi di balik kesuksesannya itu, ada banyak cerita misteri yang dipercaya sama karyawannya sendiri. Jadi kembali lagi di konten cerita terjadi horor. Jadi pabrik ini tuh katanya dibangun sejak tahun 80-an. Waktu itu tuh daerah tempat pabrik itu tuh berdiri masih berupa lahan kosong, agak rawa-rawa, terus ada sebagian juga yang katanya itu dulunya tanah kuburan. Nah, warga sekitar itu tuh percaya kalau sejak awal pembangunan pabrik itu tuh pakai tumbal manusia. Nah, si tujuannya itu tuh biar si pabriknya kuat berdiri, nggak gampang bangkrut, terus biar bisnisnya itu jalan terus. Cerita ini tuh makin dipercaya karena setiap kali pabrik buka cabang baru atau nambah gedung, selalu ada kejadian aneh, kayak misalnya ada karyawannya tiba-tiba hilang, nggak pamit tapi nggak balik, kayak lenyap gitu. Nah, kalau ditanya ke pihak pabrik itu jawabannya tuh kayak selalu samar-samar, kayak sudah pulang kampung atau sudah resign, tapi anehnya itu keluarganya itu bilang kalau orang itu tuh nggak pernah pulang. Kabar gitu ya? Iya. Nah, banyak pekerja juga yang ngalamin kejadian horor di dalam pabrik, apalagi kalau lagi kerja malam. Nah, misalnya ada yang bilang sering lihat bayangan orang lewat gitu di gedung, padahal kan tempatnya kosong. Ada juga yang dengar suara mesin, padahal mesinnya itu kan mati. Terus pernah ada juga satu cerita nyata dari seorang satpam pabrik keliling malam, lihat ada karyawannya cewek berdiri sendirian di depan gudang. Si satpam itu tuh manggil kayak, "Mbak, udah malam, kok masih di sini?" Gitu. Cewek itu tuh cuman senyum lalu jalan ke arah gudang. Si satpam itu tuh ngikutin, tapi pas dicek itu nggak ada siapa-siapa. Nah, besoknya si satpam ini cerita ke karyawan lain dan mereka bilang kayak, "Loh, itu mah tuh penunggu pabrik sering muncul di sini." Ada juga kabar kalau setiap kali pabrik mengadakan syukuran besar, misalnya kayak buka cabang baru, selalu ada ritual yang nggak semua orang itu boleh lihat. Katanya ada sesajen, ayam hitam, bahkan darah-darah yang disiramin ke area-area tertentu. Itu tuh dipercaya sebagai bentuk persembahan supaya si bisnisnya tuh lancar. Terus gak tahu kebetulan atau tidak, setelah itu tuh usahanya itu emang jadi makin besar gitu. Jadi terus lancar terus lah. Iya, nggak pernah sepi gitu. Nah, si karyawannya itu karyawan lama juga punya cerita unik. Ada yang bilang kalau kadang-kadang waktu lagi kerja malam, mereka itu suka nyium bau anyir darah di sekitaran mesin. Padahal itu kan nggak ada yang kecelakaan kerja ya. Ada juga yang tiba-tiba dengar suara orang nangis di pojok gudang, tapi waktu dideketin itu nggak ada siapa-siapa. Nah, yang bikin berinding itu katanya ada satu ruangan di pabrik yang selalu dikunci rapat. Kayak nggak semua orang itu tuh boleh lihat, nggak boleh masuk gitu. Cuman orang-orang tertentu aja. Nah, kalau ditanya fungsinya apa, jawabannya itu sama, selalu muter-muter gitu. Jelas gitu ya? Iya. Nah, banyak juga yang percaya kalau ruangan itu tuh dipakai buat ritual tumbal atau tempat penunggu gaib yang jaga pabrik. Nah, sampai sekarang itu meskipun si pabrik ini kelihatan sukses banget, nah cerita-cerita soal tumbal ini tuh masih hidup di kalangan karyawannya. Ada juga yang percaya, ada juga yang anggap cuman mitos gitu. Tapi buat orang-orang yang pernah ngalamin kejadian aneh di dalamnya itu, mereka yakin kayak ada harga gaib yang dibayar supaya pabrik itu tetap berdiri megah. Jadi bayar gaib gitu? Ya. Mau bayar gaib? Nah, jadi gaib. Lewat gaib ya. Jadi segitu aja cerita dari tumbal pabrik ini. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.
untuk cerita mistis lainnya. Kalau kalian punya pengalaman serupa, tulis di kolom komentar, siapa tahu kisah kalian jadi cerita selanjutnya. Andi buru-buru turun, tapi pas dia nengok lagi, si bosnya itu udah nggak ada. Lo pernah denger nggak soal bus hantu di daerah Bekasi Bintaro? Jadi ini ada salah satu cerita dari teman kita. Langsung aja dilanjut ke ceritanya. Oke guys, balik lagi di Terjadi Horor. Oke, kali ini seperti biasa kita mau bawain lagi cerita horor dari teman-teman yang udah ngirimin lewat email. Thank you banget ya. Oke. Yang udah ngirimin. Langsung aja kita lanjut ke cerita horornya. Jadi ceritanya udah lama. Ini sekitar tahun 80-an. Ada satu cowok, ya kita sebut saja namanya Andi. Jadi pas waktu malam, dia tuh pulang dari Bekasi. Pulangnya memang agak larut malam lah, sekitar jam 12 malam. Biasanya dia tuh naik angkot atau bus. Tapi udah nggak ada yang lewat pas jam 12 itu. Apa yang lewat, Pak? Udah nggak ada yang lewat. Jadi karena udah kemalaman, jadi udah jam 12 malam. Biasanya kan dia suka naik bis. Karena udah jam segitu, jadi udah sepi, udah nggak ada. Jalanannya sepi banget. Cuma ada suara-suara alam lah gitu, kayak pepohonan, yang motor lewat doang. Kemudian tiba-tiba dari kejauhan dia lihat lampu bus. Bus itu jalan pelan banget dan berhenti pas di depannya. Busnya itu bentuknya tuh agak tua, bus-bus zaman dulu lah. Zaman company ya? Ya mungkin, pokoknya udah bus lama lah gitu. Tapi si lampu depannya tuh apa namanya? Kayak redup gitu lah. Kayak nyala, mati lagi kayak gitu lah. Kayak yang koslet gitu. Ada konektor keluar, dia tuh nyapa si koneknya itu. Katanya tuh, ayo mas naik. Karena udah capek sih itu kan, dan udah malam juga kan, Ani nggak mikir panjang, dia langsung naik. Pas masuk, suasananya tuh aneh. Lampu dalam bus tuh redup, kayak cuma nyala setengah. Bau di dalamnya bukan bau biasa, tapi bau tanah basah katanya. Nyengat banget. Penumpangnya banyak, tapi semuanya duduk diam, gak ada yang ngobrol. Wajah mereka pucat, sebagian menunduk, sebagian lihat keluar jendela. Jadi wajahnya tuh datar aja semuanya, gak ada yang berekspresi, gak ada. Kemudian si Andi tuh duduk di kursi tengah. Awalnya dia cuma diam, tapi lama-lama ngerasa merinding lah, ngerasa ada hal yang gak beres. Ada hal yang janggal ya berarti? Ya, apalagi waktu dia iseng nengok ke penumpang sebelah. Ya si tangannya pucat, terus hawanya tuh dingin lah. Pucat aja gitu si mukanya tuh. Nah si Andi tuh mulai panik, mulai merasa nggak nyaman gitu. Tapi dia masih tetap tahan lah. Setelah itu dia tuh nekat nanya ke kondektur, "Mas, turunin saya di perempatan depan ya." Terus si kondekturnya tuh cuma ngangguk doang gitu. Nggak ngomong apa-apa. Dia tetap pucat gitu, kondektor itu. Ya. Bus kemudian berhenti. Andi buru-buru turun,
Tapi pas dia nengok lagi, si busnya itu udah nggak ada, udah hilang. Jadi pas turun dari bus, Selang berapa meter gitu hilang? turun dari bus, nggak lama jalan, terus dia nengok, jadi si busnya tuh udah nggak ada gitu. Oh jadi hilang. Udah hilang. Kemana? Nah, beberapa hari kemudian Andi cerita ke temannya. Temannya tuh langsung kaget lah gitu. Temannya tuh bilang, lo tahu nggak, katanya, 3 hari lalu ada bus jatuh di jurang dekat Bintaro. Semua penumpangnya meninggal. Andi cuma bisa diem, sadar dia mungkin aja dia nebeng gitu ya, ke dunia lain gitu, ikut gitu, nggak tahu gimana. Itu mungkin cerita dari salah satu teman kita. Mungkin ada kejadiannya teman-teman yang tahu kronologisnya pas kejadian kecelakaan bus di Bintaro itu, boleh di komen. Hampir relate Pak sama dengan cerita teman saya Pak yang ojol Pak. Nah, biasa sama kayak gitu. Habis nurunin penumpang di satu daerah, apa sih? Ya kayak pegunungan itulah di Jawa Barat lah gitu ya, katakan. Habis nganterin penumpang, nenek-nenek. Jadi dia tuh ngelambai gini, teman saya tuh. Ya minta ikut lah gitu. Si neneknya itu nggak punya aplikasi, cuma ya nebeng ikut doang gitu ya. Tapi tetep Pak ngasih uang sampai nganterin si nenek itu ya ke tempat yang dituju. Udah turun, si nenek itu jalan beberapa meter ke gang, langsung hilang Pak itu si neneknya. Tapi uangnya nyata itu Pak. Bukan daun atau gimana gitu. Bukan. Ya mungkin ya pasti banyak banget lah kejadian di jalan gitu ya, apalagi sebelumnya malam-malam terus ada kejadian ya kayak tadi, kecelakaan sebelumnya, beberapa sebelumnya ya. Lebih waspada aja. Menurut kalian gimana guys? Boleh ditulis di kolom komentar. Itu aja mungkin salah satu cerita dari teman kita. Thank you banget Andi yang udah ngirimin. Oke, thank you Andi. Next kita nyeritain lagi kisah-kisah horor dari teman kita yang udah ngirimin. Kembali lagi nanti di Terjadi Horor.